selamat pagi Sobat Muwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, pagi hari ini spesial banget ya. Loh, kok enggak acara yang biasanya ya? Nah, karena pagi hari ini kita ada live streaming spesial edukasi khusus dalam rangka ulang tahun Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau yang kita singkat dengan PDPI. Dan juga dalam rangka menyambut Hari Paru Sedunia, ya, dengan tema Paru Sehat untuk Semua yang nanti akan jatuh pada tanggal 25 September. Nah, untuk itu khusus nih ya acara live streaming Muwardi pada hari ini kita akan membahas seputar kesehatan dan penyakit paru. Nah, pagi hari ini juga akan ada tamu spesial ya. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Surakarta, yaitu Dr. Alfareh Raharjo, spesialis paru konsultan MKes FISN. Yeay, Dr. Fareh. Selamat datang. Ya, terima kasih Dok sudah berkenan meluangkan waktunya ya Dok ya bergabung dengan kita-kita untuk share nih Dok tentang paru ya Dok ya, syaramu. Nah, mungkin Dokter Fareh mau menyapa teman-teman semua. Dokter. Ya, selamat pagi Sobat Muwardi dan juga ada di Instagramnya Pulmo ya. Nah, ya, halo. Pagi. Ya, terima kasih Dokter Atrin. Betul, jadi untuk special edition pada pagi hari ini, terima kasih sekali sudah diundang ya untuk dalam rangka peringatan ulang tahun PDPI yang ke-49. 49. Hampir udah lumayan tua setengah ya. Baya loh, hampir setengah, berarti STW. Setengah tua ya Dok ya. Tapi belum geriatri Dok. Ya, usia matang. Oh, 49 tahun. Matang ya, mature. Oke. 40 tahun ya, karena tanggal 8 ya jatuh pada tanggal 8 September kemarin ya yang ke-49. Jadi kita itu dokter paru itu diwadahi ya di PDPI ya, yang dibentuk tahun 1973 ya. Dan PDPI berada di bawah ID ya, jadi ID. Ya, jadi gitu. Dan kita sekarang ada sekitar 30 cabang dan Indonesia ya Dok Indonesia, ya. Okay. Di Indonesia ada 30 cabang dan Solo mungkin ya cabang yang termasuk yang awal ya, sekitar 10 awal ya di cabang di. Dan kebetulan saya baru menjabat awal tahun ini ya, saya menggantikan senior saya, guru saya, Dr. Anarima, spesialis konsultan onkologi, dan meneruskan yang sudah dicapai oleh Dr. Ana gitu. Dan kita juga punya kegiatan ya, selain kita melaksanakan tugas-tugas yang dari pusat ya, ada ADART juga, kewajiban apa yang kita lakukan, dan di cabang Surakarta, PDPI cabang Surakarta juga kita ada program atau agenda agenda yang ilmiah, biasanya kita ilmiah, ada PIR ya, di pertemuan ilmiah respirologi ya, yang kita laksanakan tiap 2 tahun. Insya Allah kita akan laksanakan tahun 2023 ya. Karena tahun ini ya kondisinya masih memungkinkan ya, jadi kita akan laksanakan tahun 2023 untuk PIR. Dan setelah itu juga kita ada kegiatan-kegiatan, karena prinsipnya di PDPI juga biasanya juga selain jadi dokter juga ada dosen juga ya, jadi ada tridharma perguruan tinggi juga dilakukan, ada pengajaran pendidikan, ada penelitian, dan juga ada kegiatan untuk ke masyarakat ya. Jadi kita juga ada kegiatan-kegiatan ke masyarakat, tadi Car Free Day juga ada kegiatan juga sosial ke panti asuhan atau dan juga ke panti jompo juga pernah, seperti itu Dokter Atrin. Luar biasa ya Sobat Muwardi, juga teman-teman dari Pulmonologi UNS ya. Ternyata ya memang seperti kita ketahui setiap disiplin ilmu dokter pasti ada wadahnya ya Dok ya, wadah organisasinya. Ya tujuannya apa ya, untuk mengkoordinir, untuk apalagi Dok ya, istilahnya pengembangan dari keilmuan tersebut, dan juga yang penting
supaya bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat. Betul, juga, ya. tentunya Dok ya. Jadi seperti tadi Dokter Fahri menyebutkan kan ada kayak kunjungan ke panti, kemudian Car Free Day yang kita memberikan edukasi gitu ya Dok ya, pelayanan bakti sosial. Mungkin ada ini nggak Dok, contoh-contoh kegiatannya PDPI mungkin Dok? Oke, nanti kita bisa tayangkan ya videonya apa yang yang sudah pernah dilakukan oleh dokter paru cabang Surakarta. Jadi kerjasama dengan Muwardi dan juga UNS gitu. Ya. Silakan. Oke, mari kita saksikan ya. Nah, jadi kita bisa wah, Ya. luar biasa sekali ya Dok ya. Kalau ngeliat tadi itu baru sekelumit kegiatan dari PDPI ya. Lengkap sekali ya Dok kayaknya. Ya, gitu. Tadi acara dari pas kita ada pelantikan ya, dan juga serah terima ya. Kemudian juga ada kegiatan waktu itu di auditorium FKUNS ya tentang pas peringatan Hari TB. Ya, itu kegiatan. Yang hadir nggak cuma masalah dokter ya Dok, tapi malah kayak paguyuban yang ikut mendukung ya, paguyuban dari masyarakat yang ikut mendukung suksesnya program TB ya. Dalam hal ini mungkin memang di Kota Surakarta ya Dok ya. Ya, jadi ada kegiatan seminar, juga tadi ada yang pulmo bike ya. Kita juga di Perhimpunan Dokter Paru Cabang Surakarta juga ada kayak istilahnya kayak ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstra ya, jadi dia ada pulmo bike ya di situ. Jadi yang senang hobi sepeda ya juga ada. Nah, selain itu kayaknya juga ada ini Dok, sama Yayasan Asma Indonesia Dok. Ya, kita juga tetap ya ada ketika Hari Asma biasanya kita juga ada nanti senam asma rame-rame ya. Biasanya bergantian tempatnya, dan juga tadi banyak kegiatan tadi ya. Senam asma bukan hanya buat yang cuma sakit asma loh ya Dok ya. Justru maksudnya ikut senam itu supaya untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan dan paru kita gitu. Betul. Jadi karena sifatnya aerobik ya, itu bagus untuk baik jantung dan paru juga bagus ya. Ya tadi juga lihat di kegiatan Car Free Day ya tentang rokok ya dalam rangka Hari Tembakau ya. Ada spirometri juga ya. Ya, pemeriksaan fungsi paru. Konsultasi ya, paru juga ada. Pada saat kegiatan di Car Free Day. Jadi penyakit paru tuh sebenarnya luas juga ya Dok ya? Ya. Apa saja sih Dok, boleh kalau disebut tuh apa yang umum yang mungkin orang dari yang sering denger nih ya Sobat Muwardi sampai yang mungkin nggak pernah denger itu apa gitu? Ya. Jadi kalau penyakit paru mungkin yang
mungkin paling jadi orang yang awam tahu kayak TBC ya atau plek paru, padahal TBC itu mungkin paling sering didengar, atau mungkin juga asma ya. Jadi sekarang juga mulai ada pneumonia, ada radang paru. COVID ya, kemarin ya pneumonia, COVID kemarin ya. Jadi terkenal banget ya. Tapi bersyukur sudah mulai ya turun ya jumlahnya. Terus sekarang yang banyak juga kanker paru juga banyak ya. Itu yang mungkin 4 yang mungkin yang sering ya. Nanti juga ada bronkitis apa juga, nanti ada sampai yang rumit-rumit ya apa interstitial lung disease gitu ya, mungkin jarang didengar ya. Jadi cukup banyak, prinsipnya ada penyakit peradangan, infeksi, keganasan ya, atau mungkin juga kegawatan paru juga di situ ada yang menyebabkan ya, kayak mungkin batuk darah ya, ada cairan di paru ya, ada efusi. Jadi kalau orang awam mungkin paru paru basah ya, jadi ada cairannya di rongga paru, kadang yang harus disedot atau kadang dipasang selang seperti juga. Jadi itu penyakit paru cukup banyak ya, dan itu kadang pasien periksaannya itu kadang sering terlambat, kadang-kadang membuat penyakit-penyakit tertentu yang seharusnya bisa ditangani sejak awal sudah jadi ketika datangnya sudah kondisi berat, kadang penyakit itu kadang sulit disembuhkan seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai dokter paru ya prinsipnya penyakit kalau bisa didiagnosis, diobati ya, kalau bisa nggak disembuhkan ya direhabilitasi atau bagaimana ya, prinsipnya kualitas hidup pasien harus baik. Kalau bisa dicegah ya dok ya. Ya penting, nomor 1 malah pencegahan. Ya sekarang kita harus bergerak ke arah situ ya, pencegahan. Karena ini tadi sesuai dengan tema World Lung Day ya, paru sehat untuk semua. Jadi semua orang punya hak untuk memiliki paru yang sehat ya toh. Jadi istilahnya ya itu akhirnya kembali ke diri masing-masing ya dok ya, ada kesadaran. Karena mungkin dok, keluhan-keluhan ini mumpung sekalian nyambung nih dok, ada pertanyaan dari Mbak Meisha Kirania. Selamat pagi dokter, mau tanya apakah semua penyakit paru ditunjukkan dengan gejala sesak napas? Nah ini dok kan, mungkin orang kan kebanyakan apa sih, sesak napas, batuk. Lah apa aja sih dok yang keluhan-keluhannya bisa timbul? Jadi keluhan penyakit paru yang bisa timbul salah satunya adalah sesak nafas ya. Tidak harus sesak nafas, tapi bisa batuk, baik batuknya kering atau berdahak. Ada juga mungkin batuk darah, ada tadi sesak nafas, nyeri dada, ada mengi, itu mungkin yang satu yang khas untuk respirasi ya. Tapi juga kalau keluhan lain ya bisa kondisi lemah ya, terus kemudian gampang capek, itu juga bisa juga karena faktor dari paru, atau mungkin juga ada demam, ya, infeksi di paru juga ada keluhan-keluhan lain. Tapi yang keluhan, misalnya kita keluhan respirasinya biasanya ada batuk ya, batuk bisa dahak atau darah, atau mungkin juga tadi ada sesak nafas, nyeri dada, mengi, dan tadi gitu. Ya, jadi yang paling umum muncul mungkin yang dirasakan ya kayak tadi ya batuk, sesak itu dok. Tapi ternyata tadi dokter Fahri bilang mungkin yang cuma kayak lemes ya, demam, mungkin nggak terlalu muncul keluhan-keluhan pernapasannya ya. Tapi setelah mungkin diperiksa di ini kok ternyata parunya misalnya ada infeksi atau apa gitu dok ya. Jadi apapun itu, jika teman-teman ada keluhan ya, segera berobat ke dokter ya. Kadang orang suka pembiaran dok, maksudnya gini, batuk tuh kan kayak ya wajar mungkin ya, atau yang batuk gini, akhirnya berobat itu setelah batuknya kalau ditanya berapa lama, batuknya 3 minggu, batuknya sebulan, loh belum berobat gitu. Itu gimana dok baiknya kalau yang gitu? Ya, jadi memang mungkin perlu sosialisasi dan juga mungkin penyuluhan ya. Jadi ketika keluhan batuk yang dalam seminggu nggak sembuh, mungkin ada masalah di situ ya. Makanya pada yang slogan bukan batuk biasa ya, kalau batuk biasa seharusnya sih seminggu udah baik, kadang-kadang ya nggak diobati ya. Jadi kalau lebih dari seminggu kalau nggak baik ya sebaiknya periksa ke dokter, mungkin di puskesmas atau fasilitas primer ya. Jadi cari kemungkinan penyakit ya, kalau yang jadi deteksi ya, misalnya kalau penyakitnya serius kan segera diatasi. Sebelum terlambat ya dok ya. Betul, sebabnya contoh kayak kasus kanker paru, kadang keluhan yang dianggap sepele ternyata itu
tandanya sudah menyebar gitu. Jadi ketika muncul gejala itu biasanya malah justru kondisi kankernya yang sudah stadiumnya sudah tinggi seperti itu. Makanya sebaiknya ya selain pencegahan, kalau ada faktor risiko penyakit juga ada namanya medical check up, mungkin perlu ya dok ya. Iya. Gitu. Oke, sambil kita menyapa kembali teman-teman yang sudah gabung di Instagram. Ada siapa aja nih tadi? Oh, banyak juga nih. Dito Adiogo ya. Terus kemudian Mbak Ida Nurnani, Mas Aris, Gigs, Ajeng, banyak juga yang join ini ya. Oh, ada pertanyaan lagi. Ini kaitannya dengan COVID nih dok ya. Bagaimanapun, ini COVID ini masih sudah mendarah daging loh. Sudah mendarah daging di depan kita COVID ini ya. Dok, apakah benar pasca COVID performa paru kita menurun? Dulu ketika positif, saturasi saya sempat 90. Sampai sekarang masih suka ngos-ngosan. Apa ini karena COVID? Ya, terima kasih Pak Martin Mardani. Ya, jadi kalau di Hong Kong nih kayaknya. Oh enggak, HK soalnya. Hong Kong ya. Ya, jadi memang masih banyak diteliti ya tentang efek dari, walaupun sudah ada beberapa penelitian yang dihasilkan, memang beberapa akibat dari infeksi COVID ya, terutama karena peradangan paru ya, jadi fibrosis di situ yang kadang bisa mungkin kalau dari ronsen tidak begitu jelas, kita di CT scan akan lebih jelas kerusakan-kerusakan yang paru terjadi. Jadi mungkin ya kalau dulu sampai status di bawah 90 mungkin perlu diperiksa lagi apakah masih ada long covid ya, ada gejala long covid. Jadi memang istilahnya kalau staminanya juga jauh turun ya dari fungsi, tapi juga harus dipastikan tidak ada penyakit lain ya, sebab keluhan tidak ngos-ngosan kan tidak hanya kelihatan di paru saja, mungkin di lain, misalkan apakah di jantungnya juga bagus atau di sistem lain bagus, baru dipastikan memang karena murni dari mana, mungkin harus dipastikan. Mungkin periksa dokter juga ya, dipastikan. Kalau lebih jelas kalau paru biasanya mungkin ada pemeriksaan ya. Fungsi paru? Ya betul. Jadi setelah diperiksa bagaimana, terus kita juga fungsi paru ada namanya spirometri ya, kita lihat apakah ada gangguan di situ, gangguan ventilasi, gangguan keluar masuknya udara ke paru. Kita lihat apakah ada penyempitan saluran nafas atau karena gangguan pengembangan dari paru, atau mungkin malah dua-duanya ada. Oh, bisa gitu ya. bisa kombinasi ya dok ya. Kombinasi mix ya. Kalau yang baik ya normal begitu ya. Yang kedua misalkan selain dari spirometri juga tadi di CT scan ya, CT scan biar lebih detail lihat kondisi parenkim parunya ya. Dan apabila semuanya baik ya kita cari apakah kemungkinan ada penyakit lain ya. Kita nggak tahu nih Pak Martin usia berapa dan apakah ada penyakit lain selain waktu COVID itu, mungkin gitu dokter. Ya, jadi periksa saja ya dok betul. Ya. Mungkin memang bisa benar karena COVID-nya, tapi takutnya lagi kalau ternyata ada yang lain-lain itu nggak terdeteksi Pak Martin ya. Jadi kalau Pak Martin periksa, monggo kalau Pak Martin di sekitar Solo Raya bisa datang ke Muardi. Kami juga ada poli paru ya di situ, ada dokter Fareh juga di situ, nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Supaya kalau memang karena paru bekas COVID-nya atau mungkin ada yang lain lah, itu yang memang harus segera ditindaklanjuti. Oke, ada pertanyaan lain kayaknya tadi nih. Dari Mbak Kartini, salam sehat untuk Dokter Anarima. Siap nanti disampaikan ya Mbak ya. Dari Mbak Marsha, dok bagi tips untuk jaga kesehatan paru di tengah para perokok. Lah ini dia ya, tadi kita belum singgung nih ya yang yang perokok perokok dok. Itu. Ya, kalau bisa ya jangan di tengah perokok ya. Apalagi perokoknya yang dinyalain ya. Jadi ya memang sebisa mungkin menghindari ya asap rokok itu yang yang penting nomor satu jangan merokok, yang penting jangan merokok. Jadi perokok aktif, perokok pasif juga jangan. Jadi ya, jadi karena apalagi kalau jadi ada second hand smoke, jadi istilahnya kalau bahwa di baju pun kadang masih ada partikel rokok juga ya, bisa jadi bisa ikut terhirup juga ya dok ya. Jadi maka tips dari saya sebisa mungkin menghindari ya pajanan dari asap rokok baik yang aktif maupun yang pasif ya. Dan untuk jadi kalau ada yang merokok ya menghindar kalau bisa ya. Jadi ada kondisi ketika mungkin kesadaran yang mungkin di sini ya. Jadi ya para perokok ya mungkin harus mungkin kalau di ruang tertutup ya kan ada tulisan-tulisan
tidak boleh merokok ya Jangan. ya jangan merokok ya. Kalau saya misalkan ke tempat makan atau apa ya cari ruangan yang bebas asap rokok itu ya, jadi biar menghindari itu. Tapi kalau untuk yang lain misalkan dari sisi mungkin makanan ya, kita harus ya makanan yang bergizi, yang sehat, seimbang. Jangan lupa olahraga juga tadi ya, soalnya senam asma juga bisa ya, dan juga istirahat yang cukup ya, seperti itu dok. Jadi sehat bergizi makanan pada umumnya ya dok ya, dan 4 sehat 5 sempurna itu cukup baik. Ya, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, Misalnya saya betul. punya gula, saya punya apa, Ya. kolesterol tinggi, nanti disesuaikan ya. Terus olahraga ya dok ya, Ya, penting olahraga, banget ya dok. betul. Olahraga apa sih dok yang paling baik mungkin kalau untuk kesehatan paru? Kalau paru sistemnya kan buat apa ya? Ya olahraga yang sifatnya aerobik terutama ya. Aerobik itu dengan melatih paru dan pernafasan serta jantung juga bisa ya di situ. Jadi ketika kita gerakan yang aerobik, bukan yang kayak lari sprint 100 meter kan itu cuma sebentar ya, tapi yang aerobik dan yang sifatnya ada endurance-nya gitu ya, endurance-nya dok, mungkin ya. minimal 30 menit udah, dan Kalau rutin ya. renang itu bagus nggak dok? Kalau bisa renang bagus. Tapi kalau nggak bisa Kalau nggak berenang renang ya jangan ya, bahaya. ya, kalau berenang cukup bagus ya saya kira, karena pergerakannya juga sama dari otot pernafasan, tangan, kaki semua bergerak ya di bergerak, situ baik. ya. Sepeda gitu juga bagus ya dok ya. Jadi Ini kan- tapi sepeda juga harus kalau di belakang bis ya nggak bagus. Jadi harus yang apa lingkungannya bagus ya, mungkin pas pagi udara masih baik gitu ya, mungkin bagus untuk sepeda gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain saya kira ya prinsipnya sih sifatnya yang aerobik dan ya, mungkin waktu ya, Indonesia sekitar waktu minimal 30 menit dan itu dilakukan rutin mungkin 3 kali seminggu itu ya. Terserah rutin begitu. Dok. Rutin lah itu, Ya. konsisten rutin itu yang susah dok. Ya, Biasanya betul. kalau pas ada waktu, di pol ke ya Ya, toh. seminggu full, sebulan libur. Ya, itu Jangan yang dicontoh ya. seperti itu. Oke dok, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Bina Asri di Facebook. Assalamualaikum Dr. Farid dan Dr. Artrin, selamat Hari PDPI. Terima kasih Mbak Bina. Dan semoga semakin maju dan lebih semakin baik memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama penyakit paru. Saya penyintas autoimun, SLE, RA, Sjogren Syndrome, HNP spondylosis, colitis IBD. Saya ada penyakit komorbid, dok, ada asma, bronkitis, sinusitis, dan hipertensi. Waktu saya sesak napas hebat karena asma lagi exacerbasi dan batuk kering yang hebat disuruh ronsen dada sama Dr. Agus Joko, tapi kok hasilnya normal. Nah, apa kalau asma di ronsen torak tidak kelihatan? Saya sudah rutin terapi Symbicort tapi asma masih sering flare. Oke. Komunitas asma di Solo di mana ya dok? Saya sudah aktif ikut senam asma di sebuah RS swasta di Solo. Wah luar biasa. Oke. Ya, jadi untuk pertanyaannya tadi, wah ini penyakitnya lumayan banyak, tapi Iya, tetap semangat ya, harus ada. tetap semangat ya. Ada asmanya, ya. terus ronsen kok normal, Ya. apa emang nggak kelihatan gitu dok? Ya, jadi orang sering itu ya salah apa mengerti ya. Jadi kalau asma itu penyakitnya memang di paru, tapi di saluran nafasnya ya. Jadi kalau di saluran nafas itu, kalau di ronsen itu nggak kelihatan ya. Yang kelihatan itu kalau kita di parenkim, jadi penyakitnya di parenkim, istilahnya apa ya dok ya kalau di parenkim itu apa ya? Jadi kalau di parunya, di di jaringan organ parunya, jaringan parunya ya. Jadi kayak kalau pneumonia, Baru tumor, terlihat itu. TBC itu kelihatan dari ronsen, tapi kalau asma, PPOK yang di saluran nafas Karena biasanya radang di saluran napasnya ya dok ya. jadi ada bronkospasme atau penyempitan itu saluran napas. dari ronsen tidak kelihatan. Jadi kadang cuma normal, kadang cuma yang paling itu kadang bronkitis gitu ya, dibacanya bronkitis. Corakannya mungkin meningkat gitu ya corakannya dok. meningkat. Jadi memang asma itu diagnosisnya bukan dari Ronsen. ronsen torak, ronsen dada ya. Jadi lebih dari anamnesis ya, ada keluhan tadi sesak nafas yang hilang timbul, kadang flare atau exacerbasi seperti itu, terus pakai obat baik lagi gejala itu, dan juga dari spirometri atau valve parunya bisa diperiksa dari situ. Terus pakai Symbicort, udah pakai ya. Jadi kalau obat ini Symbicort itu bisa sebagai jadi maintenance ya, jadi controller dan juga sebagai pelega ya. Memang betul itu ya, tapi prinsip terapi asma bukan hanya nomor satu bukan obat, tapi hindari pencetus. Jadi edukasi yang baik. Jadi
kira-kira apa yang menyebabkan serangan, mungkin faktor emosi gitu, mungkin ya harus makanya niteni apa yang menyebabkan serangan dihindari, bisa faktor emosi, kelelahan, ISPA, jadi infeksi saluran nafas, virus mungkin itu bisa itu ya. yang utama ya dok. Ya, jadi hal-hal atau mungkin makanan ya. Jadi kalau itu sekiranya bisa memicu serangan asma ya dihindari ya. Cuma ada kondisi misalnya cuaca yang nggak bisa dihindari ya mungkin pakai yang kedua adalah selanjutnya dengan obat-obatan. Nah obat-obatan ini yang diutamakan adalah yang inhalasi, yang dihirup apa disemprot seperti itu. Yang sifatnya nomor satu adalah pengontrol yang dipakai rutin walaupun tidak sesek. Jadi tadi obatnya harus dipakainya rutin pagi sore ya 2 kali ya. Terus ketika sesek dipakai lagi boleh yang obat yang apa isinya apa ini formoterol apa dan brisol ini bisa boleh dipakai ya pagi sore dan ketika sesak. Ketika sudah dievaluasi sebulan kok masih sering, udah menghindari sudah, kok obatnya sudah dipakai kok masih sering, lah dievaluasi lagi. Ini apakah dosisnya perlu dinaikkan atau faktor tadi yang menyebabkan serangan tadi harus belum full dihindari seperti itu ya. Jadi perlu evaluasi, nanti bisa konsultasi lagi ya. Jadi untuk ini dosisnya perlu dinaikkan ya. Tapi memang dosis itu bisa naik bisa turun ya sampai dinaikkan kan ada kita di asma ada step-step untuk obatnya ya. Jadi dosisnya bisa dinaikkan, kalau bagus kita coba turunkan lagi sampai kalau perlu saja juga ada ya. Jadi saran saya kalau obatnya sudah bagus ya, cuma mungkin perlu dievaluasi lagi apakah sudah menghindari pencetus atau kalau masih sering sesek juga padahal udah nggak kena apa udah menghindari pencetus kok masih sering sesek ya mungkin apakah perlu dosisnya dinaikkan gitu ya. Perlu konsultasi ke dokter. Nah, Mbak Asri ini memang ini pejuang tangguh. Mau sampai masih di IGD aja masih bisa masih ada bisa WA tanya-tanya aku acara ya SKHT apa nggak pernah absen loh beliau ya. Mbak Asri sehat-sehat ya. Ayo monggo kontrol lagi ya. Karena mungkin Mbak Asri ini juga banyak apa penyakit komorbidnya. Jadi mungkin bisa apa ya lebih sering apa ya pencetusnya ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Asri ya. Pokoknya tetap semangat, kontrol tetap harus ya. Mungkin tadi juga Dokter Agus Joko minta ronsen itu sebenarnya bukan untuk mendeteksi asmanya tapi lebih untuk takutnya loh kok kumat apa jangan-jangan ada infeksinya ya gitu. Setuju, ya, itu menyingkirkan kemungkinan lain. Lah syukur normal. Nah, berarti memang misalnya asmanya saja emang lagi kumat tapi nggak ada penyakit infeksi paru yang lain gitu ya. Nah, kalau komunitas asma di Solo ada nggak dok? Kalau kita ada yayasan asma yayasan asma yayasan itu asma ada dan kita ini ada pengurus baru ya dok ya, dan biasanya nanti kita akan ada kegiatan biasanya kalau ada senam asma ketika peringatan hari asma biasanya seperti itu dok ya. Kalau untuk pasien-pasien sendiri saya belum ada ya karena lewatnya yayasan asma itu Mbak Wina ya, baik itu istilahnya ya memang kebanyakan memang orang-orang yang punya asma juga, tetapi tidak hanya itu yang istilahnya sehat tapi memang apa ya senang menjaga kesehatan parunya dengan ikut senam asma. Nah, itu juga tergabung di situ. Monggo itu biasanya kalau rumah sakit masing-masing pun juga ada kayak mungkin WA grupnya atau apa gitu ya dok ya untuk koordinasi ya tergabung di situ nggak masalah Mbak Wina. Dan kalau ada event-event yang sifatnya ngumpul kayak tadi Dokter Farid cerita misalnya dalam rangka senam asma nanti ada acara bergiliran atau mungkin ngumpul jadi satu di mana. Nah, itu Mbak Wina juga bisa nanti menanyakan dan ikut bergabung ya bersama kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Kaitannya masih dengan rokok tadi dok. Tadi ya Dokter Farid kan nyebut ada perokok pasif ya dari Mbak Iskia nih. Bisa potensi kena kanker paru enggak dok kalau perokok pasif? Ya, dari penelitian ternyata bisa ya. Ini dari bukti bahwa kasus kanker paru ya sekarang pada ibu-ibu itu banyak, padahal ibu-ibu itu nggak ngerokok ya. Tapi setelah ditanya dari mana faktor resikonya, ternyata suaminya merokok ya, dan mungkin karena dalam jangka waktu yang lama, mungkin terus di ruangan ya, misalnya mungkin di ruangan yang tertutup apa jadi sering pajan rokok yang muncul ya, terus mungkin bertahun-tahun. Dan juga karena juga sebenarnya sudah ada bakat di situ ya, jadi secara genetik mungkin sudah ada bakat tumor mungkin dari keturunan dipicu oleh
asap rokok ya, baik itu yang aktif atau yang pasif ya. Jadi bisa ya, dari penelitian justru yang kasihan yang ibu-ibu ya, dia nggak ngerokok, suami yang ngerokok yang kena kanker malah istrinya itu ya, mungkin ya harus disadari itu. Jadi sebaiknya ya berhenti merokok ya, jadi nggak merugikan diri sendiri tapi juga orang lain juga. Iya, orang di rugi. sekitarnya ya dok ya. Rokok ya. bagaimanapun, apapun alasannya ternyata memang tidak baik ya dok ya. Ya. Nggak hanya masalah kesehatan paru loh ya dok ya, tetapi ternyata menjadi faktor resiko ya. Ya. Meningkatkan penyakit-penyakit yang lain ya, nggak cuma di paru. Jadi ya memang tidak ada baiknya ya. Nah kalau orang ganti ke vape gimana dok? Nah, vape kan juga hampir sama sebenarnya. Sama aja ya dok ya. Jadi cuma mungkin nggak pakai korek ya, langsung pakai itu ya. Dan mungkin nggak ada, mungkin orang yang pakai vape beda, nggak ada abunya, nggak ada apa, tapi tetap ada asapnya itu ya. Asap pembakaran tetap itu pengaruh. Ya, kandungan-kandungannya. Jadi tetap aja vape bahaya juga ya dok? Ya, tetap sama aja. Tetap tidak baik. Ya, tetap tidak baik buat baik yang menggunakan maupun di lingkungan sekitarnya juga tetap nggak baik. Tidak hanya kanker paru ya, infeksi karena jadi fungsi-fungsi paru terganggu gara-gara asap rokok juga bisa. Jadi secara nggak langsung juga menurunkan daya tahan dari paru itu sendiri ya, jadi betul. lebih rentan ya sakit, infeksi dan lain sebagainya. Oke. Ya. Berarti pokoknya yang hisap-hisap rokok ataupun vape no ya dok ya. Oke. Nah ada pertanyaan lagi dari Mbak Aulia Dian. Dok, ponakan saya sering sekali batuk. Apakah seperti ini bisa mengarah ke penyakit paru? Oke, Aulia Dian ya. Jadi batuk itu gejala ya, gejala dari suatu penyakit ya. Tadi memang saya sebutkan batuk salah satu gejala yang mungkin dari paru. Karena reseptor batuk itu tidak hanya di paru ya, bisa dari bagian THT, bisa hidung, telinga, tenggorokan juga bisa, terus di lambung juga bisa, di jantung juga ada reseptor batuk. Jadi memang bisa ya. Kalau ada gejala lain juga, apalagi kalau batuknya berdahak ya. Kalau batuk kering bisa di paru, bisa di luar paru, tapi kalau batuknya produktif biasanya memang ada masalah di paru. Ya, makanya dipastikan juga nih umur berapa ponakannya, mungkin ya, apakah ada alergi. Jadi kan itu batuk itu kan gejala yang cukup umum ya, dan bisa pada beberapa penyakit, tidak hanya di paru saja, tapi harus dipastikan kalau batuk apakah ini misalkan kayak asma atau infeksi kan bisa segera diatasi seperti itu. Jadi kalau perlu ya berobat ya dok ya? Ya betul, periksa ke dokter, berobat untuk memastikan dari mana kira-kira penyebab kok batuk ya. Mungkin batuknya kok nanti sering kan kalau ibu-ibu kalau anaknya masih kecil batuk lama nggak naik-naik beratnya, wah ini jangan-jangan plek paru pada anak-anak gitu. Makanya harus juga diperiksakan. Makanya paling baik malah segera diperiksakan kok. Sering batuk itu, makanya apalagi berulang atau udah lama nggak baik-baik, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Ya, oke ya, semoga menambah jelas ya. Nah ternyata memang luas sekali ya paru itu ya. Kalau tadi keluhan-keluhannya ternyata memang ya paling gampang batuk, sesak, tapi sebenarnya itu juga keluhan umum yang bisa ditimbulkan oleh penyakit-penyakit yang di luar paru. Nah jadi gimana kita bisa tahu wah ini memang dari paru atau tidak? Silahkan ya kontrol ke dokter. Monggo Sobat Muwardi yang berada di sekitar Solo Raya bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Muwardi. Kita ada poli parunya ya. Di situ ada dokter spesialis paru yang siap untuk melayani ya Sobat Muwardi semua ya. Apakah itu nanti misalnya kita perlu ronsen ya dok ya, yang paling simpel mungkin ya dok. Screening awal mungkin ya. Terus kemudian cek dahak nih, kayaknya ada batuk berdahaknya, apalagi kok kesannya ini, oke kita cek ya, entahkah itu ke arah TBC misalnya, karena bukan apa, kita negara endemik TB ya dok ya. Nah kita punya program Indonesia menuju bebas TB itu tahun berapa dok? Berapa? Tahun 2000 ini ya. 2003 kan kalau bebas dunia itu kan sekitar 2030 ya, kita 2025. Nah ya menjadi PR besar buat kita bersama ya, khususnya juga dokter paru. Bagaimana kita TB itu bisa mudah menular, diobatinya lama. Kalau nggak teratur, risiko kebal sama obatnya. Nah itu yang buat jangan sampai ya. Jadi kalau ada yang keluhannya batuk kok nggak sembuh-sembuh, berat badannya mungkin kok ya apalagi turun ya, segera periksa. Bukan apa, takutnya juga menularkan ke yang lain-lain itu ya dok ya, anggota keluarga yang lain ya. Jadi gampang menularkan, jadi satu kena menyebar ke 5 orang, jadi
Wow, jadi kapan hilangnya? Aduh, nanti berjamaah. Jadi kayak lingkaran aja ya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mbak Siska Francisca. Selamat pagi dokter, selamat hari ulang tahun PDPI dan Hari Paru Sedunia dok. Wah, terima kasih Mbak Siska. Dok mau tanya, apakah semua penyakit paru menular lewat udara atau percikan ludah? Oke, ya. Jadi penyakit yang menular biasanya adalah penyakit infeksi ya, yang infeksi. Jadi tidak semuanya itu menular karena dari percikan dahak atau ludah ya. Kecuali kalau memang kayak campuran, misalkan asma dia ada flu ya jelas ya itu karena ada infeksinya. Jadi kalau infeksinya ya kalau jadi yang menular tuh yang penyakit infeksi ya dok betul, ya. Jadi kayak TBC, pneumonia atau mungkin dulu COVID juga itu ya. Jadi beberapa itu karena di percikan itu biasanya mengandung bisa virus atau mikroorganisme yang bisa menularkan ya. Jadi memang tidak semuanya menularkan. Yang menularkan adalah penyakit paru yang akibat infeksi. Mungkin itu ya dok ya. Jadi itu Bu Siska ya. Jadi kalau misalkan pasien asma karena dia kena mungkin terpicu udara dingin atau debu terus dia batuk-batuk sesek, enggak ya. Jadi karena faktor alerginya ya yang dominan, jadi dia nggak akan menularkan. Tapi tetap sebaiknya etika batuk ya, ketika batuk tetap harus ditutup. Ya, apapun ya. Jadi kalau gimana caranya dok etika batuk? Ya tergantung bawa sapu tangan apa tidak gitu ya. Kalau nggak bawa ya bisa pakai ya lengan bagian dalam gitu ya ketika batuk. Cuma ya kadang-kadang malah sekarang pakai masker ketika batuk malah dibuka. sayang maskernya gitu ya. Yang takut basah. Jadi begitu bersin malah dibuka gitu ya. Itu yang kadang sering keliru ya. Bersin malah kalau kita malah bersin batuk terus pakai masker lebih melindungi orang lain ya. Jadi dari percikan dari ludah atau dahak dari kita. Jadi sebenarnya dengan kita punya budaya sekarang pakai masker tuh baik ya sebenarnya dok baik ya. Soalnya untuk mencegah atau penularan penyakit-penyakit yang bisa dari droplet itu bisa berkurang resikonya. Cuma itu tadi ya, kalau basah atau bersin jangan dibuka terus pakai lagi. Harusnya tertutup. Kalau misalnya nggak basah ganti maskernya ya, betul, gitu. Ya jadi itu dok, memang dok saya suka lihat gitu. Ya lucu, aneh tapi nyata memang ya. Ya, jadi introspeksi masing-masing ya yang masih begitu diperbaiki ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Sigit Wicaksono. Dok, saya sudah batuk selama 1 bulan. Minum berbagai obat batuk dan ke dokter umum BPJS 3 kali, tapi belum sembuh juga. Apakah saya harus minta dirujuk ke dokter spesialis paru? Ya, jadi mungkin ketika batuk sudah diobati selama hampir 1 bulan ya, perlu dicari ini penyebabnya apa ya. Memang ada beberapa, misalkan kasih obat sembuh tapi batuk lagi, berarti kan mungkin sifatnya simptomatis ya, jadi belum sampai ke penyebabnya. Makanya dicari ini kira-kira penyebabnya apakah betul dari paru atau dari luar paru penyebab batuknya. Makanya mungkin screening awal di bagian paru karena batuk ya bisa dirujuk ke dokter paru, mungkin di Muardi ya, pemeriksaan lebih lanjut apakah memang ada kelainan di paru atau mungkin dari organ lain yang menyebabkan batuk juga bisa. Nggak apa-apa mas, monggo berarti silakan. Ya. Minta rujukan ke dokter spesialis paru ya, apa memang perlu diperlukan sampai ke Muardi, monggo silahkan datang ke Muardi ya. Nanti kita akan dilihat juga gejala yang lain dok ya, apakah hanya batuk, ada demam-demamnya enggak, ada pernah berat badan enggak, dan sebagainya ya. Apakah ke arah infeksi atau mungkin ternyata jenengan ada paparan-paparan tadi ya, kayak jadinya alergi katakanlah ya, sensitif terhadap sesuatu ya, sambil juga diingat-ingat ya, saya tuh kalau batuk tuh pas kapan, pas kenapa gitu ya. Sambil diingat-ingat ya. Nanti disampaikan ke dokternya ya, jadi biar pengobatannya juga nanti biar tepat. Oke, lah ini ada lagi Mbak Prita Yasinta. Dok, suami saya perokok dan saya sedang hamil. Walaupun suami tidak pernah merokok di dekat saya, apakah tetap bisa memicu penyakit paru untuk bayi saya? Ya, jadi dari yang pernah saya baca bahwa yang namanya second hand smoke ya, jadi walaupun nggak merokok ya, tapi suaminya ngerokok ya, tapi kan kalau pas ketemu
Nah, suami rokok itu di partikel di bajunya suami itu masih ada yang nempel ya, Dok? Nempel itu. Ya, kemudian ibu misalkan dekat jadi bisa terhirup, partikelnya juga menyebabkan juga bisa apa ya, jadi efek ya ke parunya ibu. Tapi untuk ke bayi mungkin juga kalau yang saya belum pernah baca secara detail ya, tapi kalau ibu merokok ada pengaruh ke bayinya, ya, Dok, ada ya. Tapi kalau second hand smoke mungkin saya belum pernah baca. Mungkin dokter Atri mungkin tahu. Ya, setahu saya sih mungkin masih nggak masalah. Kecuali maksudnya ibunya jadi sampai sakit yang berat karena itu akhirnya mempengaruhi aliran darah ke janinnya. Oh ya, jadi kalau kalau ibu misalkan ada bakat asma misalkan ya, terpicu karena partikel tadi jadi iritasi saluran nafas, jadi asmanya kumat, ketika asmanya kumat, sesak nafas, mungkin oksigenasi ibunya terganggu, juga ke anak bisa terganggu. Tapi kalau ke penyakit untuk bayi, setahu saya memang pada yang merokok ya, praktek aktif dan pasif memang ada disebutkan risiko untuk asma lebih tinggi dibandingkan yang keluarga yang tidak ada yang merokok, seperti itu, Dokter Atri. Ya, jadi bagaimanapun tetap yang ini ya kan, sama aja kalau kita kayak ngerokok kan kita tahu misalnya, dia ngerokok bau kan, maksudnya ada bau-bau rokok, atau kita masuk ke suatu ruangan yang di situ habis ada yang ngerokok kan juga meninggalkan sisa. Lah itu istilahnya juga nggak baik sebenarnya ya, Dok ya. Karena nyatanya masih ada sisa partikelnya di situ. Jadi kalau bisa ya sama suaminya ya Mbak Prita ya, maksudnya yuk berhenti ngerokok, yuk, ini apalagi udah mau ada anak nih ya ke depannya kan. Ya pasti anak tuh pengennya depel loh nanti ya, pegang bayi. Nah, bayi gendong depel nempel baju nih, ya kan. Jadi hirup ya. Dari kecil kasihan ya, maksudnya makanya yang penting kan kita memikirkan keluarga di sekitar kita ya. Oke, dari Mas Raditya, pagi Dokter Fare, dokter anak saya 5 tahun didiagnosis asma. Banyak yang menyarankan sering dibawa ke laut. Apakah ini efektif menyembuhkan asmanya, dan betulkah les berenang bisa membantu untuk asmanya? Oh, lesnya yang membantu. Ya, terima kasih Pak Raditya. Ya, jadi untuk asma memang prinsipnya itu tadi ya, untuk kalau ke laut menyembuhkan. Ya, kalau mungkin kalau kondisinya senang jadi gak jarang kumat ya, karena kondisinya senang ya. Tapi kalau apakah udara laut mesti menyembuhkan, saya belum pernah baca kalau itu efektif ya. Sebab setahu saya kalau asma prinsipnya adalah menghindari pencetusnya apa. Jadi anak-anak kan secara imunitas juga imunologi belum matur ya, kadang-kadang jadi menghindari pencetusnya kayak mungkin debu atau makanan coklat kayak gitu, kadang-kadang yang es gitu kan, beberapa yang anak-anak yang susah dikendalikan kadang-kadang ya. Jadi kadang memicu asma. Jadi terus ada teman-temannya batuk pilek ya, kadang seperti yang paling sering adalah itu, biasanya berteman dengan temannya lagi batuk pilek, dia ketularan ya flu gitu ya, akhirnya asmanya kumat ya. Nomor satu adalah di sini adalah menghindari pencetus ya. Dan pakai obatnya umur 5 tahun, saya kira kalau misalnya belum pakai obat inhaler atau inhalasi, bisa pakai nebu ya untuk kontrolernya ya. Tapi kalau 5 tahun saya kira sudah bisa dilatih sebenarnya dengan obat inhaler yang yang dry powder itu bisa ya. Jadi saya udah bisa, karena biasanya kayak anak yang sudah bisa nyedot itu biasanya sudah bisa dilatih dengan obat inhaler. Selain nomor satu tadi adalah menghindari pencetus. Untuk renang, berenang itu di sini kayak olahraga pada pasien asma. Jadi prinsipnya dia memperbaiki otot-otot pernafasan ya, jadi sehingga ketika eksaserbasi dia tidak, kalau otot paru pernafasannya kuat, jadi dia relatif keluarnya akan lebih sedikit ya, lebih banyak mencegah sampai kelelahan gitu. Tapi prinsipnya ketika olahraga mungkin daya tahan tubuhnya bagus, jadi nggak gampang sakit kayak seperti flu, jadi mungkin juga memperbaiki resiko asmanya eksaserbasi. Seperti itu, Dok. Jadi nggak apa-apa ya, Dok ya, kalau mau berenang silahkan. Kadang ada anak kecil nggak tahan dingin, nanti kalau dinginnya malah memicu asmanya juga bisa. Perhatikan tadi dia tahan nggak sama pas senang, ada yang pagi sekali atau yang sore gitu kan, malah terlalu dingin. Kadang ada anak yang kurang tahan malah jadi eksaserbasi malah. Kalau berenangnya sih baik, cuma mungkin masalah faktor dingin dari air dan udaranya ya, itu yang perlu diperhatikan. Bagi pas hujan ya mending nggak usah seperti itu. Iya, Dok. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Dok, di Facebook.
Ya, Ini Mbak Haryani Lubis, Assalamualaikum Dr. Fahri dan Dr. Atri, selamat Hari PDPI, semoga semakin maju dan sukses selalu. Mau menanyakan orang tua saya usianya 70 tahun, kalau makan pada saat makanan lewat kerongkongan pasti batuk-batuk. Nah, sudah bertahun-tahun. Kenapa ya dok? Tuh, terima kasih banyak, katanya kasihan dok, jadi malu kalau makan di tempat umum gitu batuk-batuk. Ya, terima kasih. Ya, mungkin perlu informasi ya dari stroke apa tidak ya. Jadi ketika menelan itu di saluran nafas itu ada persimpangan antara saluran nafas sama saluran pencernaan di situ ya. Ketika ada epiglottis itu kayak klep gitu ya. Kalau klepnya nutupnya kurang kuat, nah ada minuman atau itu yang bisa masuk salah jalur, masuk ke paru jadinya tersedak kayak jadi pengen batuk gitu ya. Itu mungkin harus dipastikan apakah ada refleks menelannya yang ada gangguan di situ apa tidak. Makanya dipastikan dulu, mungkin periksa ke THT atau juga ke saraf ya, apakah ada kelainan nggak di situ ya. Jadi biasanya sih kalau setiap makan minum itu jika faktor tersedak yang sedikit saja itu sudah menimbulkan batuk-batuk gitu. Jadi tidak harus dari parunya, jadi sebenarnya bisa dari faktor di luar paru tadi, faktor refleks menelannya yang kurang baik. Tapi misalkan sering tersedak, ya, risiko ada namanya pneumonia aspirasi ya. Jadi kuman yang di mulut normal dia masuk ke paru jadi nggak normal di paru, jadi menyebabkan penyakit radang paru. Jadi sebenarnya orang dengan batuk tersedak itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh ya dok ya. Betul. Jadi dia berusaha gitu, misalnya ada klep itu tadi dokter bilang tuh ya. Begitu ada yang nyasar, pikirnya dilontarkan gitu loh. Jangan saya masuk ke sini. Nah, cuma ya itu mungkin ada yang melese-melese. Tetap masuk. Nah, itu yang jadi resiko infeksi tadi ya dok ya, pneumonia aspirasi. Berkali-kali aspirasi bisa pas kondisinya kurang bagus mungkin bisa menyebabkan sakit. Tapi memang betul bahwa batuk itu pertahanan mekanik ya, langsung mengeluarkan kalau ada yang salah masuk langsung dikeluarkan. Ya. Oke ya, dapat diperiksakan tadi ya kata Dr. Fahri untuk kekuatan dari refleks menelannya bagaimana ya. Mungkin memang ada kelemahan ya atau apa bisa biar didiagnosis. Oke, ada lagi dok, ini dari Mas Dito Satrio. Dok, ibu saya akhir-akhir ini sering terdengar suara ngik di napasnya, tetapi katanya tidak sesak gitu. Apakah mungkin ada penyakit di paru-paru? Ya. Kalau ngik apa kita istilah mengi ya mungkin ya. Nah mungkin riwayat sebelumnya bagaimana ini Mas Dito atau Pak Dito ya? Apakah ada ngik itu bisa pada kayak kondisi penyempitan saluran nafas kayak asma atau PPOK, juga pada pasien jantung juga bisa ada sedikit ngiknya ya. Makanya dipastikan nih faktornya ada enggak riwayat penyakit jantung, ada juga ada paru gitu ya. Terus kenapa tidak ada keluhan sesak nafasnya ya? Mungkin kadang kalau sudah terbiasa, jadi nganggapnya itu biasa. Ya, jadi sesak enggak, padahal kita dengar suaranya ngikiknya, tapi pasien merasa enggak itu biasa, jadi nganggapnya enggak merasa sesak nafas ya. Makanya kalau gejala itu subjektif. Jadi kalau udah terbiasa dia nganggapnya udah biasa seperti itu. Jadi kadang pasien enggak merasakan itu sebagai sesak nafas ya gitu. Makanya perlu diperiksa objektif, misalkan saturasinya berapa ya. Atau mungkin diperiksakan, mungkin dengan diobati mungkin akan lebih nyaman ya. Kadang ternyata setelah diobati lebih nyaman. Jadi jadi kalau ada keluhan lagi mungkin dia akan merasa sesak nafas begitu. Ya. Jadi kalau sudah lama terbiasa jadi merasa sudah biasa gitu. Makanya kalau diobati merasa lebih nyaman, mungkin yang tadi yang sudah biasa ternyata tadi itu sesak ya ternyata gitu. Iya, gitu, dok yang suka pembiaran tuh ya dok ya. Jadi kayak biasa ya toh. Ternyata sesuatu ya benar ya, nanti periksa aja monggo dibawa Pak ya, biar diperiksa, didengarkan suara parunya gitu kan ya. Terus sambil jenengan juga lihat ya ngiknya tuh timbulnya kalau pas apa ya faktor, nanti monggo dikomunikasikan, dikonsultasikan ke dokter. Oke, ada yang tanya lagi nih Mbak Martin Mardani tadi lagi ya, olahraga yang disarankan pasca COVID agar performa paru baik kembali, apa dok sarannya? Ya, jadi olahraga jadi prinsipnya saya sebutkan yang sifatnya aerobik, tapi melihat kemampuannya dasarnya dulu ya. Kalau sudah biasa olahraga tapi kalau nggak terbiasa harus bertahap, sifatnya harus bertahap ya. Jadi nggak bisa targetnya langsung misalkan lari langsung 10 kilo gitu, padahal nggak pernah lari ya, nanti akan berbeda ya. Pokoknya semampunya dulu. Kalau saya prinsipnya olahraga yang aerobik dan usahakan denyut
nadinya ada hitungan ya, di bawah jangan lebih dari 220 kurangi umur. Misalkan umurnya 50 ya, denyut jantungnya ya jangan lebih dari 170 seperti itu. Kalau itu kalau jantungnya kelebihan nanti juga kurang baik juga ya. Jadi kalau lebih aman ya 200 per umur, itu akan lebih aman sebenarnya. Jadi olahraga aerobik sifatnya, tapi intensitasnya bisa kan dilatih ya, semakin naik, tapi kita patokannya ke heart rate atau denyut jantungnya jangan berlebihan ya. Kalau ketika jantungnya berlebihan juga efek kurang baik terhadap jantung sendiri gitu ya. Jadi dan dilakukan secara rutin begitu dok ya. Kalau olahraganya apa kesenangannya Pak Martin, misalkan jogging ya bisa, berenang bisa, sepeda ya bisa. Jadi itu. Atau mungkin bisa badminton, pingpong ya silahkan ya, tapi itu lingkungannya harus baik ya. Ternyata ruangannya kurang baik, misalkan di dalam mungkin gedung ada yang ngerokok ya sama aja, ada sirkulasinya nggak bagus. Betul ya dok ya, jadi udaranya. olahraganya baik, lingkungannya juga harus baik seperti ya. itu dok. Ya jadi apapun itu monggo. Tapi itu tadi ya Dr. Farid ya, disesuaikan juga dengan kemampuannya ya dok ya, bertahap ya, jangan ngoyo. Nah, terus habis itu konsisten. Nah, berat itu. ini reminder buat sendiri sebenarnya dok. Buat saya juga. Konsisten. Aduh. Nah, ini dari Mbak Kartini Dewi lagi, dok maaf. Mau tanya, ibu saya usia 64 tahun, kanker paru. Ini baru istirahat kemoterapi. Kalau mengikuti wisata ziarah naik bus selama 5 hari 4 malam, resiko nggak nih untuk kondisi kesehatannya? Iya, terima kasih Bu Kartini. Ya, kalau ini jadi pas post kemo ya, mungkin ya, perlu post ya kemo, ada untuk mungkin sudah kayak stable disease ya. Ziarah 5 hari 4 malam lumayan lama ya. Jadi kalau saya kok kasihan ya. Jadi capek ya betul ya? capek ya, naik bis rame-rame gitu ya. Mungkin juga kita nggak tahu kondisi di bis apakah semuanya sehat, karena pasien kanker kemo lagi ya, jadi kan imunologi, jadi kalau kondisi imunitasnya berbeda ya, sudah sepuh juga ya. Kalau menurut saya agak berisiko buat kesehatannya ya, ketika kelelahan, ada riwayat dari dalam tubuh sendiri yang kurang fit ya, maka lebih baik kalau saya sih tidak usah. Kecuali nanti malah pribadi sendiri mungkin kemana misalkan sendiri. Ya itu wisata ziarah kemana, mungkin ke Kudus ya sehari terus pulang kapan yang lain ya. Lagi tempat gitu ya dok ya. Itu langsung muter. Iya jadi terlalu lama jadi kasihan. Iya ya, takutnya capek ya Mbak ya, gak cuma di bus, begitu keturun kan mungkin ada kegiatan-kegiatannya ya toh, jalan dan lain sebagainya. Bener, cuaca sekarang kayak apa? Ya bener juga tadi di bus itu kita bertemu dengan orang di satu satu bus gitu ya, di mana sirkulasi AC di situ, sirkulasi mungkin kurang bagus. Takutnya ada yang flu, ada yang batuk, kita nggak tahu yang bisa menyebabkan risiko tertular influenza. Kita aja yang benar sehat, karena kalau habis pulang wisata atau apa kan suka aduh badannya capek terus flu ya Bu ya, ngelokor suaranya lah. Itu betul-betul karena kecapean lah nanti eman-eman. Bener tadi. Mendingan pergi sendiri ya dok ya, sama keluarga. Ya, sendiri saja, mungkin malah waktunya lebih longgar, maksudnya jangan dipaksakan 4 hari selesai, tapi mungkin bisa seminggu nih pindah satu kota istirahat, nanti lagi. Mungkin dengan itu akan lebih nyaman juga buat ibunya. Ya, oke Mbak Kartini ya, semoga itu bisa menjadi alternatif ya, biar ibunya juga happy dok, pengen ziarah ya. Oke, waduh, ada bos-bosnya di sini nih. Halo, Dokter Yongki, tuh nyapa tuh, ya ampun ya tuh. Sembah sama suhu dulu nih. Salam hormat. Apa kabar nih? Pionirnya ya. Ini toh suhu-suhunya Muartiwa ini toh, senior saya ini. Wah, Dokter Yongki, bagaimana mau tanya nih dia, bagaimana tips untuk ke pasien yang ingin berhenti merokok tapi tidak bisa? Ada tips khusus nggak? Wah. Iya. Jadi ada 5A ya tadi program untuk berhenti merokok ya. Ini Dokter Yongki sudah tahu sebenarnya ini ya. Tapi prinsipnya ada kalau saya sebenarnya ada niat apa enggak dari ini, sudah ada niat ya, sudah ingin berhenti tapi tidak bisa lah. Kenapa tidak bisa berhentinya? Kenapa? Faktornya apa? Gitu ya. Jadi kalau kadang perlu pendampingan ya. Jadi kadang perlu pendampingan dari
dari dokter atau mungkin dari psikolog juga bisa untuk membantu ya. Ya niat yang baik ya dilanjutkan sebenarnya. Sama kalau jangan sampai kayak kecentok ya. Jadi kalau sudah sakit baru berhenti. Jadi kadang terlambat. Tapi kalau minimal kalau untuk berhenti, kalau dulu itu ada obat-obatan ya untuk apa ya kayak nikotin replacement terapi ya. Itu ada yang apa yang patch, ada yang permen juga ya. Tapi tidak, mungkin ada beberapa yang anggap bahwa diganti dengan vape, kadang yang mungkin yang keliru ya. Jadi itu. Kalau dari saya sebenarnya prinsipnya niatnya tadi mungkin faktornya apa yang harus dicari ya di apa kok nggak bisa kenapa gitu. Karena cuma faktor lingkungan apa bagaimana, kadang faktornya cukup banyak ya. Jadi prinsipnya mungkin nanti bisa bisa kita diskusikan dengan pasien sendiri, mungkin memang perlu kadang sampai ke kayak beberapa dilakukan kayak hipnoterapi juga kan bisa membantu ya. Jadi ada kita assessment, ada juga nanti kita pastikan ada evaluasinya juga nanti ketika niatnya dia perlu kontrol berulang untuk evaluasi rokoknya tadi ya. Kalau ingin berhenti ya ini kita harus mendampingi memang ya. Kalau ini maksudnya ini kesulitnya kenapa nggak bisa, mungkin gimana ya Dokter Yongki mungkin ya? Ya, mungkin banyak faktornya ya, banyak yang harus jadi, dipastikan. Ya Dok, memang satu benar niat ya. Ya, niat. Terus udah kemudian, bagus, udah ada niat, udah ingin tapi niat cuma mungkin susah. Mungkin kalau yang perokoknya berat, kadang ada ini sih Dok, ada cara yang istilahnya ada cara yang mau berhenti masak. Ada yang bertahap. Ya. Nah, itu ada pilihan seperti itu. Kalau yang biasanya yang rokoknya banyak banget mungkin berhenti masak gitu. Agak Berat ya toh, tapi harus punya target. Jadi misalnya dalam waktu saya mau berhenti dalam waktu sebulan, tentukan tanggalnya, tanggal sekian saya harus berhenti merokok. Oke, habis itu gradually dihitung. Mengurangi gitu ya. Mau berapa batang nih? Perharinya. Nah, itu memang benar perlu didampingi. Ya, perlu didampingi atau dokter atau support system dari keluarga dan orang sekitar. Itu sangat perlu. Jadi mereka memang perlu dukungan. Jadi kalau misalnya berjalan sendiri mungkin berat ya. Mungkin suaminya ya, misalnya istrinya, anak-anaknya, teman-temannya ya. Kalau perlu kadang yang juga berat adalah sosial. Dalam artian mau berhenti itu temannya ngece. Alah, kamu kok Siti Wela gitu, dikit aja ya. Tapi itu harus kuat. Jadi malah justru kita sampaikan niat kita ke orang-orang sekitar bahwa kita mau berhenti merokok supaya mereka juga mendukung kita. Dan ngingetin, misalnya ternyata saya udah bilang saya mau berhenti merokok, terus udah artinya tadi Kak lihat kamu kok merokok. Nah gitu. Terus benda-benda yang berhubungan dengan rokok itu harus disingkirkan semua dari rumah. Entah asbak, korek misalnya ya, rokok gitu. Pokoknya semuanya disingkirkan. Ya lingkungannya harus mendukung sekali ya. Iya, memang itu memang harus ada support systemnya. Dan Kemkes sebenarnya sudah menyediakan ada link berhenti merokok, quit smoking, ada hotline-nya gitu. Mungkin kita nggak tampilin ya sekarang ya, ada hotline-nya gitu. Dan dia bisa ada kayak 24 jam. Misalnya tengah-tengah katakanlah dalam tanda kutip, aduh badannya nggak enak semua, ingin ini. Atau withdrawal ya. Ya, ada withdrawal effect-nya. Bisa kontak untuk berkonsultasi. Terus kemudian cari apa sih kegiatan yang kamu sukai. Ya, jadi pelampiasannya adalah kegiatan-kegiatan positif. Misalnya aku tuh suka olahraga. Aku tuh suka jadi untuk pengalihan tapi yang positif. Banyak kan akhirnya tambah gemuk, kadang sok ngemil. Karena mungkin ya dirasa mulutnya itu kayak asem gitu ya, kecut asem nggak enak. Nggak apa-apa. Ya, ngemut permen boleh, tapi carilah permen-permen yang kalau saya serapnya free sugar apa. Karena kan gula nanti malah jadi masalah baru ya. Seperti itu. Tapi pengalihan ke aktivitas-aktivitas supaya pikiran itu yang penting preokupasi saya harus merokok itu teralihkan. Itu sih. Ya, jadi harus dialihkan. Oke, hobinya apa? Senangnya mau berenang, senangnya mau lukis, senangnya mau apa? Silahkan. Itu beberapa tips mungkin ya Dok ya yang bisa diupayakan. Memang tidak ringan, tapi bisa kok. Bisa. Ya. Perlu disupport karena mumpung masih sehat ya. Iya, itu. Mungkin ketika banyak pasien akhirnya bisa berhenti karena sudah sakit duluan, jadi kadang-kadang berhenti udah kayak disayangkan ya, udah terlambat ya. Tapi mending
berhenti sekarang sebelum sakit. Iya, ya belajar dari pengalaman orang lain, jangan sampai kecentak sendiri gitu maksud saya. Betul. Ya gitu ya Dokter Yongki ya, sip. Dokter Yongki pasti edukasinya luar biasa nih ke pasiennya nih dok ya. Terima kasih ya. Ini ada Mbak siapa ini? Oh Veronica. Waktu SD pernah flek paru, sekarang usia 21 dan sering merasa sakit di dada kiri kalau mau tidur atau sedang duduk. Ada hubungankah dengan riwayat penyakit saya yang dahulu? Ya. Nah, nih. Sakit flek ya. Flek paru TBC mungkin arahnya dok ya. Jadi kalau sekarang sering nyeri, sakit di dada kiri, mau tidur mungkin ya tadi apakah disertai dengan sesak nafas atau tidak, mungkin perlu diperiksa lebih lanjut ya. Kita harus punya informasi lebih lanjut kira-kira penyakitnya apa ketika kita punya data-data yang lain ya. Tidak hanya nyeri dada di sebelah kiri hilang ketika dengan nunduk mungkin, apakah nyerinya bagaimana pada keluhan lain ya, mungkin harus diperiksakan saja mungkin Mbak ya. Jadi kalau berhubungan sama fleknya ya kayak sih enggak ya. Kalau flek biasanya kan tetap ada batuknya itu, tapi kalau ada data sebelumnya, foto ronsen misalkan dulu ya. Kalau dulu ternyata parunya ada yang rusak ya, bisa jadi dengan kondisi sekarang aktivitasnya cukup tinggi mungkin bisa juga berhubungan. Tapi kita harus tahu riwayat sebelumnya, apakah ada data mungkin ronsen yang dulu seperti apa dan sekarang. Itu kita harus pastikan juga. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut saya kira. Iya. Ya, tetap monggo kalau misalnya mau kontrol bisa ya dok ya ke Dokter Muardi ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, ada lagi nih, ini banyak orang yang tertarik dok sebenarnya ya tanya-tanya ya Mas Danang Alek ya. Beliau dari Solo Alkit. Kerjanya sablon dok, tiap hari nyampur thinner sama M3 buat cat sablon. Nah, batuk juga apa itu berarti paru saya nggak sehat? Ya. Oke, terima kasih Mas Danang ya. Jadi kayak ini zat kayak sablon ya, cat, thinner gitu, saya kira itu ada kayak apa ya? Jadi sifat iritan ya, baunya itu mengiritasi dari saluran nafas ya, yang bisa bikin batuk ya. Apalagi mungkin tidak hanya biasanya, semoga nggak ngerokok ya. Jadi kalau faktor dari pekerja di batik atau sablon memang ada resiko, misalkan nggak pakai alat pelindung diri ya, pakai masker yang baik ya. Jadi itu bisa menyebabkan karena baunya yang sifatnya mengiritasi, bisa misalkan resiko di penyakit di saluran nafas juga bisa, sehingga ada efek batuknya. Makanya kalau itu lebih baik juga diperiksakan juga ya. Jadi apakah ini atau umur berapa, ada merokok apa tidak, mungkin juga biar diperiksa dan punya minimal di screening dulu di ronsen apakah ada kelainan, atau mungkin di spirometri juga untuk tahu fungsi parunya dokter. Ya. Jadi memang tapi bisa kalau, dok ya kalau penyakit ini. Batuk ya mungkin ada gejala yang mungkin harus ditelusuri kira-kira kenapa kak. Gitu ya. Karena memang kayak thinner dan sebagainya ini bisa juga meningkatkan resiko memang ya dok. Betul, ya. Tidak hanya, tapi juga kadang kalau yang itu ada sampai ke resiko malignansi juga. Ya, keganasannya dok ya. Jadi ya. memang ada beberapa pekerjaan ya yang akhirnya paparan-paparan terhadap pekerjaan ya yang akhirnya meningkatkan resiko untuk sakit di paru ya. Apapun itu, bisa nanti bisa timbulnya kayak orang asma ya dok ya, sesek-sesek ya, atau sampai nanti ke arah keganasan tadi dokter Fahri bilang ya. Jadi kalau bisa kalau itu pakai alat pelindungnya harus baik ya. Alat pelindungnya ya. Disediakan. Biasa kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin udah tertata baik sistemnya, sebelum bekerja ada pemeriksaannya semua ya dok ya, kayak medical check up-nya semuanya termasuk fungsi paru. Nanti kemudian orang tersebut bekerja ya ada pajanan, ada evaluasi, apalagi kalau ada keluhan ya nanti akan dievaluasi lagi. Karena memang bisa ya akibat dari paparan pekerjaan itu ya. Jadi monggo pakai masker Pak, enggak ya, masker yang baik. Bahkan kadang nggak pakai yang itu loh dok, respirator ya dok ya, kadang kan respirator ya, nggak yang masker biasa seperti ini gitu. Yang kecil nggak bisa masuk. Iya benar. Cuma kadang mungkin terasa tidak nyaman, tapi itu baik buat kita, buat pekerja. Kadang merasa kayak dibekap gitu. Tapi itu masalah kebiasaan dok. Nanti lama-lama juga biasa kok, nggak masalah. Seperti kita pakai N95 iya. Ya sama aja kayak inilah simpel. Orang kan dulu aduh pakai masker aku tuh engep, tapi nyatanya sekarang kan udah terbada biasa juga kan. Jadi masalah kebiasaan saya rasa, tapi buat keamanan kenapa enggak ya? Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Levi Evit. Nah, ini pertanyaannya nih sudah terjawab. Mengganti rokok dengan vape untuk usaha berhenti? Tidak. No ya. Tidak ada. Ya, jadi kalau mau berhenti ya berhenti aja. No ganti-ganti dengan vape dulu. Bukan buat tapering.
Oke. Oke, terus yang berikutnya dari Mbak Marsha Asita. Dokter, maaf tanya lagi. Apa beda batuk kering dan berdahak? Apakah virusnya beda dan lebih bahaya yang mana? Wah. Oke, jadi kalau batuk kering sama batuk dahak tadi tergantung ya. Jadi ada terjadi sekresi mukus apa tidak. Kalau berdahak karena peradangan saluran nafas ada sekresi mukus di situ, terus jadi muncul ya. Tapi kalau tidak, makanya kalau yang tidak, yang batuk kering mungkin nggak itu sebenarnya penyebabnya bukan dari paru, tapi mungkin di atas, di saluran nafas atas, mungkin di faringitisnya mungkin ya. Jadi batuk itu kan tadi saya bilang tidak hanya dari paru saja, mungkin saluran nafas atas juga bisa ya. Kalau apakah virusnya beda? Ya, virus banyak ya. Jadi kalau kayak COVID, influenza, kadang itu sama-sama virus tapi dengan memiliki gejala penyakit yang berbeda dan risikonya berbeda. Jadi kalau tidak bisa membedakan batuk kering, batuk dahak, oh ini virusnya ini nggak bisa, nggak bisa ya. Jadi cuma dari berdahak apa tidak, cuma virusnya apa tidak bisa. Jadi kaitannya bukan jenisnya karena berbeda, makanya satunya kering satu berdahak, bukan ya dok ya? Bukan seperti itu. Oke. Kalau berbahaya yang mana? Ya bisa bahaya dua-duanya juga ya. Tergantung tadi penyebabnya apa gitu ya ternyata ya. Oke. Wah sebenarnya luar biasa sekali dok, banyak pertanyaan-pertanyaan ternyata Sobat Muwardi ini istilahnya pengen sehat parunya ya dok ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, Sobat Muwardi juga teman-teman pulmonologi UNS sudah ikut menyimak selama 1 jam ya kita bicara tentang kesehatan paru. Karena sekali lagi ya paru sehat untuk semua ya. Jadi sadar dari awal, jangan sampai sakit dulu gitu ya. Kalau misalnya udah ada rasa keluhan atau tidak enak segera berobat. Sebelum ada keluhan, nah hidup sehat tadi Dokter Faris sudah bilang ya dok, olahraga lah, makan sehat gitu ya. Istirahat cukup. Wah istirahat cukup. Mungkin terakhir nih ada take home message dari Dokter Faris buat teman-teman semua dok, monggo dok. Ya ini dalam rangka ulang tahun PDPI dan juga Hari Paru Sedunia ya. Jadi yang dengan tema jadi sehat ya, berarti paru untuk semua ya. Jadi harapannya kita buat Sobat Muwardi juga teman-teman ya di Pulmo UNS tetap menjaga ya, jadi mencegah penyakit dan kalau ada sakit ya kita obati ya, dan bisa hidup dengan baik ya, dengan kualitas hidup yang baik dengan menjaga paru tetap sehat, seperti itu dokter. Oke, terima kasih Dokter Faris. Semoga Perhimpunan Dokter Paru Indonesia makin jaya. Iya, betul ya, karena kita ulang tahunnya tetap. Iya, makin jaya dan tetap dok ada bentuk kegiatan semakin dekat dengan masyarakat ya dok ya. Ya, kita harapannya nanti juga kita lebih bisa menyentuh ke masyarakat luas. Gitu, ya. Karena kita ada di sini untuk kalian semua loh. Oke, terima kasih Dokter Faris atas waktunya dan banyak sekali sharing ilmu ya buat teman-teman semua. Teman-teman, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube dan YouTube-nya RSUD Dr. Muwardi ya. Mungkin tadi ada yang terlambat ya atau tidak mengikuti ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita ya RSUD Dr. Muwardi. Dan sekali lagi ya mengingatkan bahwa paru sehat untuk semua dan kita semua berhak untuk sehat. Jadi kita cegah ya, jangan sampai kita jadi ada suatu keluhan atau sakit di paru. Dan kemudian apabila ya teman-teman menemukan ada yang merokok sembarangan pada larangan, silahkan ya istilahnya menegur ya, karena sekarang pemerintah juga sudah menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok ya dok ya. Jadi karena apa? Karena Anda berhak untuk menghirup udara yang bersih dan sehat ya. Kalau ada yang batuk, lakukan etika batuk dengan benar ya. Ada yang kurang benar ya dibantu ya untuk tahu caranya yang benar bagaimana ya. Pakai masker pada saat sekarang mungkin kita sekarang lagi pakai masker semua ya. Tetapi pun nanti suatu saat misalnya kita sudah bebas lepas, misalnya bebas nih tanpa masker ya, yang merasa tidak enak lagi flu atau tetap pakai masker, atau mungkin yang merasa rentan misalnya saya ada kanker paru misalnya atau kanker apa atau ada kondisi yang lain, silakan pakai masker walaupun Anda sehat, karena masker ini bukan hanya menjaga kita dari menularkan penyakit tetapi juga supaya tidak ketularan penyakit ya. Oke, mungkin itu saja. Salam sehat untuk semuanya Sobat Muwardi dan juga teman-teman pulmonologi UNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.